Dengarkanlah panggilan beribadah. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Allah yang kita sembah layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena itu pagi hari ini biarlah bersama-sama kita mau katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Jua. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa kami. Pagi hari ini ketika kami umat-Mu datang di hadapan Engkau, kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami sementara berhadapan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan kalau kami menilik ke kedalaman hati kami lagi, sungguh Tuhan kami menyadari kami manusia yang berdosa. Kami tidak pernah terlepas dari kesalahan, kami tidak pernah terlepas dari dosa yang kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami ya Allah. Seringkali sadar atau tidak sadar kami melukai hati Bapa dan kami mengakui itu sungguh di hadapan Engkau ya Allah. Karena itu dengan kerendahan hati dan penuh belas kasihan kami memohon Tuhan, mari ya Allah ampunilah salah dan dosa kami, bersihkanlah kami dengan darah Kristus yang tertumpah di tiang kayu salib Golgota, supaya kami layak Tuhan, layak untuk berjumpa dengan Bapa di pagi hari ini, sehingga penyembahan kami di pagi hari ini menjadi satu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan mampukan kami dengan kuasa-Mu sehingga kami berdiri bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan sehingga kami boleh melayani Engkau di pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Guru Injil Ronili. Tuhan tolong supaya biarlah ya Allah seluruh penyampaian kebenaran firman Tuhan di hari ini ya Allah, menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersama-sama akan membacakan firman Tuhan secara bertanggapan yang terambil dari dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tak pernah berkesudahan kasih setianya dalam kehidupan kita. Selalu baru rahmat-Nya bagi kita, dan itu kita rasakan dalam hidup kita yang membuat kita bersorak-sorak kepada Dia hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, kita tidak pernah bisa menghitung kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita yakini, dalam kehidupan kita seringkali ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Tapi ada saatnya juga
kita hidup di bawah titik nol. Mungkin kita merasakan kekurangan, tidak cukup, ataupun juga melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya, bahwa Dia ada bersama dengan kita, walau kita tidak bisa melihat jalannya. Amin. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Sekali lagi katakan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Bersama-sama katakan, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur untuk Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam waktu sedetik pun. Sebab itu hati kami percaya atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini, di hari perhentian ini kami bersama-sama datang menghadap Tuhan, memuji Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, di dalam pertemuan ibadah kami, di rumah kami masing-masing, kami merasakan kehadiran Tuhan yang sekali lagi
menyapa, memeluk, meneguhkan hati kami untuk semakin kami beriman dan percaya, tidak hanya di dalam pikiran kami, tidak hanya dalam ucapan kami, tetapi di dalam perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan pagi ini Tuhan, di dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk berkonsentrasi, dan Roh Kudus yang menerjemahkan kebenaran itu di dalam konteks hidup kami masing-masing. Pimpin kami semua Bapa, pimpin hamba-Mu yang dalam keterbatasan ini, sekali lagi berbicara di dalam bahasa yang sederhana, yang dipahami oleh jemaat Tuhan, oleh kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Saya bersyukur karena kita ada di penghujung bulan Agustus, satu bulan yang penuh berkah buat kita. Di bulan ini kita merayakan kemerdekaan kita. Kembali 75 tahun Tuhan sudah memimpin Indonesia. Di bulan ini kita merayakan lagi pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan tadi dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dan saya ingin menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini dan biar kiranya Tuhan yang menolong kita, saudara. Saudara, baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan bantuan langsung tunai untuk UMKM. Masing-masing saudara dapat 2,4 juta. Presiden mengingatkan bahwa uang itu untuk modal usaha, bukan untuk kebutuhan hidup, bukan untuk digunakan membeli sesuatu yang lain, tetapi uang 2,4 juta itu harus dipergunakan untuk sebagai modal usaha. Nah saudara, kira-kira apa respon dari pedagang kecil yang menerima bantuan langsung tunai dari presiden itu? Saya berimajinasi ada orang yang bilang begini, saudara. Terima kasih, semoga dengan uang ini saya bisa memulai lagi jualan saya. Terima kasih Pak Presiden. Mungkin itu seruan dari orang-orang yang bersyukur, saudara. Tapi mungkin ada orang yang kemudian mengucapkan terima kasih, tapi di dalam hati saudara berkata seperti ini, uang segini untuk modal usaha apa Pak? Beli gerobak aja gak cukup, mau usaha apa? Untuk jadi modal apa? Nah saudara, manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ia terima, saudara. Sayangnya rasa tidak pernah cukup, rasa tidak pernah puas itu bukan hanya masalah pedagang kecil. Pedagang yang besar pun, saudara, juga bisa merasakannya. Sebesar apapun usaha kita, bisa jadi tidak pernah cukup. Terus melakukan perluasan. Misalnya begini, saudara. Ada seorang yang paling kaya dalam sejarah Amerika bernama John D. Rockefeller. Ketika ditanya berapa banyak uang yang dia perlukan lagi, Rockefeller dengan jujur menjawab, just a little bit more. Berapa banyak uang yang dia perlukan lagi? Sedikit lagi. Atau ada yang mengatakan just $1 more. Jadi dia butuh sedikit lagi, saudara. Padahal dia tercatat sebagai orang yang paling kaya dalam sejarah Amerika. Just a little bit more. Saudara, jika rasa tidak puas itu menolong kita untuk mengelola potensi yang Tuhan berikan untuk kita, tentu saudara, itu adalah sesuatu yang baik, bukan? Tetapi kita perlu hati-hati, karena rasa tidak puas pun bisa membawa kita kepada kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang tidak pernah bersyukur, kehidupan yang menggerogoti hati kita, kehidupan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Rasa tidak puas bisa membawa kita kepada satu usaha yang tidak pernah henti-hentinya, saudara. Dan membawa kita jauh dari Tuhan dan bisa jadi juga jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Dan rasa tidak puas seperti itu juga, saudara, bisa dijalani, bisa dirasakan
bahkan oleh orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Rasa tidak puas itu bisa menghampiri Bapak Ibu Saudara dan menghampiri saya juga. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi pada bagian akhir dari suratnya kepada jemaat Filipi bagaimana ia menjadi teladan dalam hal mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, mari kita pelajari bagian ini bersama-sama. Saudara, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah kita harus tahu siapa jemaat Filipi ini. Karena perasaan tidak puas yang dimaksudkan Paulus sebenarnya hanya seperti tersirat bukan tersurat. Tersembunyi kalau kita tidak pahami baik-baik dari akhir penghujung surat ini, bahkan mungkin keseluruhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Saudara, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, itu memberitahukan kepada kita siapa jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu adalah salah satu dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Saya bacakan suratnya buat Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana sebaiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran yang berat. Kesukaran yang berat, saudara, bukan yang ringan. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan atau bantuan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Ayat yang ketiga, saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih, tanpa ada yang menyuruh. Mereka minta dengan sangat kepada kami kalau boleh mereka ikut membantu memberikan bantuan kepada umat Allah di Yudea. Mereka memberi jauh lebih dari yang kami harapkan. Mereka mula-mula menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian kepada kami juga sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka adalah orang-orang Kristen yang murah hati yang memberikan bantuannya kepada Paulus dan juga kepada jemaat Yerusalem yang waktu itu sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Mereka memberikan bantuannya kepada Paulus sehingga Paulus dapat terus menjalankan perjalanan misinya. Saudara, tetapi apakah mereka terus memberikan bantuan kepada Paulus? Jawabannya ada di Filipi 4 ayat 10. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, kalimat ini tidak bisa lalu kemudian kita lewati begitu saja. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Apa maksudnya, saudara? Kalimat ini sepertinya menyiratkan, bukan menyuratkan, saudara. Secara tidak langsung ingin memberitahu kepada kita ada permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi ini. Jemaat Filipi tidak lagi, saudara, memberikan bantuannya kepada Paulus. Kira-kira, saudara, ada 6-7 tahun dari waktu Paulus menulis surat 2 Korintus itu kepada kemudian ketika Epafroditus diutus oleh jemaat Filipi untuk memberikan bantuannya kepada Paulus. Jadi saudara, ada jarak sekitar 6-7 tahun mereka tidak mengirimkan apa-apa lagi kepada Paulus. Padahal pada waktu itu Paulus sangat membutuhkan bantuan mereka, saudara. Saudara ingat, jemaat Filipi ini bukan jemaat yang hidup dalam kelimpahan, ini jemaat yang hidup dalam kekurangan. Dan Paulus pernah memuji mereka bahwa mereka memberi dari kekurangan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dengan kekurangan mereka. Tetapi saudara, kemudian hari, tampaknya kekurangan itu telah membuat mereka kehilangan kemampuan untuk memberikan dengan sukacita. Dulu mereka bisa memberikan meskipun mereka susah, meskipun mereka miskin sekali. Tetapi kemudian rasa tidak puas menyelinap masuk ke dalam hati mereka dan menyeret mereka untuk melihat bahwa kepentingan mereka lebih besar daripada kepentingan orang lain. Kehilangan sukacita, mereka kehilangan sukacita dari memberi.
Dulu meski susah mereka minta-minta supaya mereka bisa terlibat untuk membantu. Tetapi di waktu kemudian saudara, ada waktunya di waktu kemudian mereka berkata, kalau untuk kami saja tidak cukup, bagaimana mungkin kami bisa memberi kepada orang lain? Saudara, di mana letak permasalahannya? Kalau hidup kekurangan, ya memang tidak bisa dipaksakan untuk membantu, bukan? Saudara setuju? Kalau kita hidup dalam kekurangan, tidak bisa dipaksa untuk memberi. Tidak bisa dipaksa. Tetapi saudara, bukan itu isunya yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Bukan kekurangan, bukan Paulus ingin mau mereka yang sudah susah itu membantu mereka. Bukan itu isunya. Itulah sebabnya Paulus berkata pada ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Bukan karena aku perlu uang maka aku katakan ini kepadamu. Katakan apa? Katakan yang tadi saudara, memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Bukan karena Paulus kekurangan. Karena Paulus berkata, karena sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, masalahnya adalah mereka mengizinkan ketidakpuasan itu menguasai hati mereka. Ketidakpuasan itu mengintip dalam kehidupan mereka, lalu kemudian mencari celah untuk masuk menyelinap ke dalam hati dan kemudian menguasai kehidupan mereka. Dulu mereka memang sulit, mereka memang susah, tetapi saudara, ketika ketidakpuasan itu ada di luar diri mereka, ketika damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, kasih Tuhan memenuhi hati mereka, mereka mampu memberikan itu. Tetapi saudara, ketika rasa tidak puas yang mengintip itu diizinkan kemudian masuk, mereka kehilangan kemampuan untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Saudara, ketidakpuasan dalam hidup itu tidak tergantung pada keadaan kita, bukan? Mau keadaan baik, keadaan buruk, tetap saja kita bisa merasa tidak puas. Seperti saudara yang tertuang di dalam puisi yang saya akan bacakan berikut ini. Saudara bisa lihat di layar saudara. Puisi itu berjudul Waktu Sekarang. Saat itu musim semi, tapi musim panas yang kuinginkan. Hari-hari yang hangat dan alam terbuka yang menyenangkan. Saat itu musim panas, tetapi aku menginginkan musim gugur. Daun-daun yang berwarna-warni dan udara yang sejuk dan kering. Saat itu musim gugur, tetapi musim dingin yang kuinginkan. Salju yang indah dan kegembiraan musim liburan. Sekarang musim dingin, tapi musim semi yang kuinginkan, kehangatan dan mekar alam. Saya masih kecil, tetapi saya menginginkan kedewasaan, kebebasan dan rasa hormat. Saya berusia 20 tahun, tetapi saya inginkan berusia 30 tahun, menjadi dewasa dan pintar. Saya setengah baya, tapi umur 20 yang saya inginkan, muda dan semangat yang bebas. Saya sudah pensiun, tetapi saya menginginkan usia paruh baya, kematangan pikiran tanpa batasan. Hidup saya sudah berakhir, tetapi saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saudara, rasa tidak puas itu bisa ada dalam kondisi apapun. Bahkan saudara, dalam keadaan pandemi sekarang kita tidak puas dalam keterbatasan yang ada. Kita tidak puas selalu ada di rumah terus-menerus melakukan segala aktivitas kita di rumah saja. Kita ingin saudara melakukan hal-hal yang dulu kita bisa lakukan sebelum pandemi ini. Kita mau bertemu dengan teman-teman, kita mau nongkrong di kafe, kita mau lakukan ini dan itu seperti dulu. Tetapi jangan-jangan saudara, setelah pandemi ini berlalu, lalu kita merindukan waktu-waktu berada di rumah saja.
Tentu kita tidak merindukan virus corona kembali, bukan? Tetapi kita rindukan suasana yang tercipta, saudara, pada saat pandemi ini, di mana kita bisa berkumpul di rumah mungkin. Saudara, ketidakpuasan dalam hidup itu tidak tergantung pada keadaan kita. Merasa tidak puas adalah masalah hati. Dan masalah ketidakpuasan itu, saudara, seperti sebuah lubang yang sangat dalam, yang tidak akan terisi penuh seberapa banyak pun kita mengisinya dalam hati kita. Saudara, Jim Carrey, seorang aktor Hollywood, adalah seorang aktor yang sangat kaya raya. Saudara, sewaktu ia mempunyai uang sebanyak 150 juta dolar US, kira-kira 2,1 triliun rupiah, saudara. Pada saat itu dia berkata seperti ini, I think everyone should get rich and famous and do everything that they ever dream of so that they can see that it's not the answer. Saya berpikir, katanya, seharusnya orang itu kemudian menjadi kaya dan terkenal dan melakukan apapun yang mereka impikan supaya mereka dapat melihat. Bukan itu jawabannya. Lalu apa jawabnya, saudara? Jawabnya adalah kecukupan itu bukan datang karena kita punya ini dan itu, atau karena kita memutuskan untuk puas meski nggak punya ini, meski nggak punya itu. Kepuasan bukan datang dari itu, saudara. Kecukupan itu bukan datang karena itu, tapi kecukupan itu datang karena kita sadar punya Tuhan Yesus yang melebihi ini dan itu. Paulus ingin jemaat Filipi tahu bahwa dalam hidup ini kita tidak akan pernah merasa cukup, karena kecukupan tidak datang dari dunia. Kecukupan tidak datang dari yang fana, seberapa banyak pun kita memilikinya. Kecukupan bahkan tidak datang, saudara, dari relasi kita dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Karena sesungguhnya kecukupan itu datang, kepuasan itu datang dari hubungan kita dengan Sang Kekal itu. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan kita di dalam Kristus. Sebab itulah Paulus menulis seperti ini, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di ayat 19 kalau saudara baca ke bawah di Filipi itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sanalah ada kepuasan yang sejati. Dunia ini mungkin tampaknya bisa memberikan kepuasan, saudara. Tetapi itu adalah kepuasan yang sifatnya sementara, atau kepuasan yang bahkan palsu. Yang tiba-tiba bisa punya sayap dan terbang. Saudara, dan kecukupan dalam Kristus itu tidak seperti sebuah software yang diinstal langsung bisa kita gunakan. Bukan seperti itu, saudara. Rasa cukup dalam Kristus itu adalah sebuah proses yang didapat dari, saudara, melalui belajar. Belajar apa? Bukan belajar memutuskan untuk cukup meski nggak punya ini, nggak punya itu. Bukan, saudara. Kepuasan yang seperti itu adalah kepuasan yang berasal dari sebuah ajaran dari filsafat Yunani yang namanya Stoikisme, atau ajaran filsafat Stoa. Saudara, Paulus tidak setuju dengan ajaran itu, bahwa kepuasan itu bisa kita kemudian miliki kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita dan membuat keputusan cukup. Tidak, saudara. Bukan belajar seperti itu yang Paulus ingin katakan, ajarkan kepada kita. Belajar apa, saudara? Belajar menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kalau hari ini Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda, saudara, ada dalam keadaan sulit, usaha kita terdampak oleh karena pandemi ini, atau mungkin bahkan ada dari kita yang dipecat dan hari ini keluarga kita mengalami kesulitan finansial, saya tidak akan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya tidak akan bilang seperti itu, saudara, tetapi saya akan bilang coba belajar kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Coba kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu firman Tuhan bagi kita. Tidak mudah,
prosesnya sulit. Tetapi waktu kita menatap mata kita, menetapkan hati kita melihat kepada Tuhan yang sumber berkat itu, ada kekuatan yang Dia berikan. Sehingga kita bersama-sama bisa berkata juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga itu bukan hanya sebuah kata-kata manis, bukan, tapi itu sesuatu perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi bisa jadi, saudara, ada saudara yang berkata begini, saya tidak mengalami kesulitan hari ini. Itu bukan masalahmu. Usaha pekerjaanmu tidak terdampak dengan semuanya ini. Semua jalan baik-baik saja. Tetapi masalahmu mungkin adalah mudah tidak puas dengan apa yang kamu miliki. Di dalam hati ada sebuah lubang yang dalam, besar, menganga, sehingga seluruh dunia pun dimasukkan ke dalamnya, tidak bisa memuaskan dirimu. Saudara, mari belajar hadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan mari kita belajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan mari belajar untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Percayalah, waktu kita memberi, kita tidak akan mengalami kekurangan, karena sumber berkat kita adalah Allah yang memiliki dunia ini. Saudara, mari ambil sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia ini, karena itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada orang yang merasa paling kurang di dunia ini, maka saya yakin saudara, Nick Fujisik adalah orangnya. Saya sangat terkesan dengan orang ini membaca bukunya, saudara. Luar biasa bagaimana dia menjalani kehidupan yang serba kekurangan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Dan orang yang serba kurang ini justru dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang lain. Saudara, dalam bukunya yang berjudul Be the Hands and Feet, Living Out God's Love for All His Children, Nick mengutip perkataan Santa Teresa dari Avila yang berbunyi seperti ini, saudara. Kristus tidak memiliki tubuh selain tubuhmu. Dia tidak punya tangan dan kaki di bumi selain tangan dan kakimu. Dengan matamu lah dia menatap penuh belas kasih pada dunia ini. Dengan kakimu lah dia berjalan melakukan kebaikan. Dengan tanganmu lah dia memberi seluruh dunia. Kalimat dari Santa Teresa dari Avila ini menggugah hati Nick. Kemudian dia mendisiplinkan dirinya dan hidup dalam keterbatasan itu, agar imannya saudara bisa dibagikan kepada orang lain. Dan kita tahu bagaimana saat ini Nick menjadi seorang pembicara yang dipakai Tuhan untuk mengubah, memperlengkapi, menolong, memberikan harapan, membawa orang-orang untuk melihat lagi kepada pencipta itu. Orang ini memperlihatkan bagaimana Kristus melebihi semua kekurangan yang ia miliki. Less is more than enough if you know you have Christ in your life. Apapun kondisi kita hari ini, saudara, mari kita hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Sambil mengingat saudara pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kecukupan itu datang bukan karena kita punya ini dan itu, atau karena kita bisa memutuskan untuk puas meski nggak punya ini dan itu. Kecukupan itu datang karena kita sadar punya Tuhan Yesus yang melebihi ini dan itu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan dengan iman, saudara.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bagian refnya, katakan dengan iman saudara. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musik terus memainkan lagu ini. Saya berikan waktu untuk saudara berdoa di rumah masing-masing. Datanglah kepada Tuhan, hadirkanlah Tuhan Yesus dalam hatimu. Tuhan Yesus kembali menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah jemaat Tuhan hari ini, anak-anak-Mu yang sudah berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mau datang kembali kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sumber sukacita, kekuatan, kemampuan, pengharapan dalam hidupnya. Dan biar kiranya Engkau Allah yang di surga itu datang dan memperhatikan kehidupan mereka dan menyertai kehidupan mereka, menyertai kehidupan kami semua dalam apapun yang kami jalani dalam masa-masa seperti ini. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam masa pandemi ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan akan menolong kami memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara, jemaat GPMRI dan rekan-rekan hamba Tuhan seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 negara kita yang kita cintai, marilah kita bersama-sama meningkatkan kepatuhan dan kesetiaan kita di dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 sebagai wujud daripada bakti kita mengisi kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Dan di tengah tantangan ini, marilah kita sebagai anggota Gereja Pemberita Injil untuk senantiasa menampilkan identitas kita sebagai anggota jemaat yang memberitakan Injil, memberitakan kasih, memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan memberikan penghiburan kepada yang lain. Sehingga kita hadir di tengah komunitas dan masyarakat yang Allah tempatkan kita menjadi berkat, penghiburan, dan terang bagi mereka. Demikian Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana umat-Mu boleh berhimpun di tempat masing-masing, menaikkan sembah sujud kepada Tuhan lewat ibadah di tempat masing-masing. Saat ini kami mau bersyafaat bagi Bapak Presiden Jokowi dan kementerian beliau. Kiranya pertolongan Tuhan kami mohonkan, supaya beban yang ada di pundak kami mohon perlindungan bagi mereka Tuhan, yang merawat pasien pagi, siang, malam. Mereka membutuhkan stamina, membutuhkan perlindungan. Biarlah jasa-jasa mereka bisa bermanfaat bagi perawatan kesembuhan para pasien COVID-19 ini. Kami juga mau bersyafaat bagi ekonomi negara kami. Kami memohonkan supaya di bawah pimpinan Bapak Presiden, ekonomi kami di tengah-tengah situasi krisis global dan juga melanda ke nasional, ekonomi kami tetap bisa bertahan. Kami memahami banyak sektor ekonomi kami yang terhenti. Tuhan, berilah pertolongan-Mu, ulurkanlah tangan-Mu. Kami mohon supaya kami bisa bertahan dalam suasana seperti ini. Kemudian kami mau berdoa juga bagi kehidupan berjemaat di saat-saat pandemi ini. Istimewa kami mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja Gepembri di bawah naungan Sinode Gereja Pemberita Injil. Biarlah dalam saat-saat COVID ini kami memohonkan agar ibadah dan persekutuan mereka lewat elektronik berlangsung baik. Di daerah-daerah Tuhan, biarlah Tuhan berikan pertolongan dalam upaya mereka beribadah, upaya mereka bersekutu. Kami mensyukuri untuk warga Gepembri Kelapa Gading yang bisa berhimpun di tempat masing-masing dengan penyelenggaraan ibadah elektronik ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Juga kami mau berdoa bagi warga jemaat Gepembri Kelapa Gading yang kurang sehat. Istimewa kami mau membawa Ibu Susana Sutandar yang menjalani rawat jalan. Kami mendoakan biarlah kesehatan Tuhan berikan kepada Ibu Susana Sutandar tahap demi tahap sehingga mendapatkan pemulihan. Kami mau membawa juga Ibu Ingpi, istri daripada Bapak Atyong almarhum yang sedang menjalani kemo. Kiranya Tuhan berikan ketahanan pada fisik saudari kami ini untuk pengobatan yang dijalaninya. Kami juga membawa ke hadapan Tuhan jemaat lansia di gereja kami yang membutuhkan perawatan. Kiranya biarlah di tengah-tengah suasana ini Tuhan memberikan perlindungan sehingga mereka dihindari daripada penyakit COVID yang sedang berlangsung. Juga kami mau berdoa Tuhan bagi pemuda gereja kami, yang mana mereka itu berjuang dalam mempertahankan ekonomi mereka masing-masing, di sektor pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah perjuangan mereka itu Tuhan berkati. Di tengah-tengah suasana ekonomi nasional ini, kami membutuhkan pertolongan-Mu bagi pemuda kami dan juga para angkatan kerja lainnya yang kami syukuri juga ada yang berjalan dengan baik ekonominya, ada juga yang terhambat. Tuhan, inilah saatnya kami memohonkan bagi mereka agar sejahtera Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah kami menaikkan doa syafaat yang kami naikkan dalam nama Sang Putra Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan kepada Tuhan dengan penuh syukur, penuh sukacita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau dengan membawa persembahan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan
limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dicukupkan dalam setiap kehidupan kami, walaupun mungkin saat ini situasi sementara kurang membaik bagi perekonomian kami, tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan ini, kami mohon biarlah Tuhan menerimanya, supaya biarlah setiap persembahan yang kami berikan kepada Engkau ini ya Tuhan, boleh menjadi memperluaskan pekerjaan Tuhan, bukan saja di gereja ini atau di mana saja yang Tuhan tempatkan, tetapi juga ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, kami bawa persembahan kami ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Allahku kan memenuhi keperluanku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan Allahku kan memenuhi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kita kembalikan kepada nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber sabar, sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah Allah Bapa yang memberikan kepada kita kasih karunia, serta Sang Putra Yesus Kristus yang memanggil saudara dan saya untuk menerima kekekalan yang mulia, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah saudara diperlengkapi
dengan segala yang baik, dikuatkanlah iman saudara, sehingga dalam kehidupan sehari-hari diberikan Tuhan kekuatan pada saudara dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan memberkati. Meningkatkan kepatuhan dan kesetiaan kita di dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 sebagai wujud daripada bakti kita mengisi kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Dan di tengah tantangan ini, marilah kita sebagai anggota Gereja Pemberita Injil untuk senantiasa menampilkan identitas kita sebagai anggota jemaat yang memberitakan Injil, memberitakan kasih, memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan memberikan penghiburan kepada yang lain. Sehingga kita hadir di tengah komunitas